Halo semuanya, kenalin aku Torik. Kalian penasaran gak sih gimana perkembangan konseling online dari yang tadinya kayak begini jadi kayak gini? Yuk simak terus videonya. Pada tahun 1890 sampai 1910, Sigmund Freud mendirikan sebuah psikoterapi berbasis psikoanalisis. Ia juga merupakan orang pertama yang mendirikan psikoterapi menggunakan surat menyurat. Kasus pertama yang ia tangani merupakan Little Hans. Ia menangani kasus tersebut sebanyak 2 kali, dan untuk melihat perkembangannya, Sigmund Freud menggunakan surat menyurat. Pada tahun 1966, Massachusetts Institute of Technology menciptakan aplikasi berbasis bot bernama Eliza. Aplikasi tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan para klien yang ingin melakukan konseling. Pada tahun 1972, demonstrasi internet pertama kali dilakukan oleh University of California, Los Angeles, dan Stanford University, berlangsung pada tahun 1969. 3 tahun setelahnya, kedua universitas ini melakukan sesi psikoterapi secara online. Di tahun 1986, Cornell University ini mengembangkan sebuah situs kolom nasihat. Jadi situs ini itu dibuat berdasarkan pengarahan salah satu psikolog, namanya itu Jerry Face. Nah, situs namanya ini Dear Uncle Ezra, dia itu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ya pertanyaan-pertanyaan kegiatan sehari-hari maupun pertanyaan-pertanyaan yang memang berat gitu seperti contohnya bunuh diri. Dari Dear Uncle Ezra sendiri ini sudah menjawab lebih dari 20.000 pertanyaan dari 30 negara yang berbeda. Pada tahun 1990-an awal, para profesional kesehatan seperti Ivan Goldberg, John Glohol, dan Leonardo Sommer mendirikan sebuah situs web online bernama Nasihat Kesehatan Mental. Hal tersebut dibentuk sebagai upaya dukungan sosial. Selain itu, David Sommer juga mendirikan suatu konseling online berbasis internet dan merupakan orang yang pertama kali menciptakan hubungan terapeutik jangka panjang menggunakan internet. Pada tahun 1997, International Society for Mental Health Online membuat standar berinteraksi secara online. Akhirnya standar tersebut diakui untuk kita berperilaku secara online. Untuk saat ini dikenal sebagai etika bersosial media. Pada abad ke-21, tahun 2000 adalah era di mana internet pertama kali muncul. Dan pada tahun 2001, sebanyak 75% orang Amerika menggunakan internet. Bahkan setiap rumah memiliki komputer pribadi. US Veterans Affairs melakukan studi selama 4 tahun dan mendapatkan kesimpulan bahwa psikoterapi yang dilakukan secara online dapat memberikan hal yang positif bagi klien dan bahkan dapat mengurangi gejala klinis secara signifikan. Studi selanjutnya dilakukan oleh Universitas Zurich, yang dimana penelitian ini dilakukan sejak tahun 1996 hingga tahun 2011. Dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa konseling online sebanding dengan konseling yang dilakukan secara tatap muka. Pada tahun 2012 ada platform dan sampai saat ini bernama Talkspace. Didirikan di New York City, merupakan terapi kelompok berbasis seluler yang diperkasai oleh Oren dan Ronnie Frank. Awalnya ini merupakan terapi kelompok, namun lambat laut berkembang pesat menjadi terapi konseling online. Dan banyak sekali pada tahun ini, di tahun 2012, negara-negara yang mengikuti jejak Belanda dalam memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi dalam memberikan perlindungan dan penggantian biaya untuk orang-orang yang melakukan konseling. Ketersediaan teknologi telehealth mencakup konseling online banyak menyediakan asuransi untuk membantu proses dan kelayakan finansial selama pengobatan dan masa transisi. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan koordinasi virus COVID-19 varian baru Menyebabkan kita berdiam diri di rumah. Kebutuhan konseling yang mendadak dan mendesak mengharuskan kita melakukan konseling secara online. Konseling secara online disebut juga dengan e-counseling atau cyber counseling. Keterbatasan di 2019 ternyata memicu kita untuk semakin kreatif dan inovatif untuk menciptakan media baru untuk konseling secara online. Saat ini sudah banyak sekali media untuk melakukan konseling secara online. Ada Halodoc, Halo Dokter,
Halo Sehat, Get Calm, dan masih banyak lagi. Untuk sekarang perkembangannya belum terhitung secara pasti dan akan terus berkembang. Sebentar. Gimana? Kalian sekarang udah tahu kan latar belakang terbentuknya konseling online? Kira-kira di masa depan konseling online kayak gimana ya?